Hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh jutaan orang di Indonesia. Bukan lebaran, bukan pemilu, tapi hari kiamat bagi semua pinjaman online. Tepat hari ini, tanggal 31 Juli 2025, di mana OJK meresmikan aturan baru yang bisa membuat semua pinjaman online tumbang dan satu persatu akan dihapus dari sistem. Jadi buat kamu yang saat ini sedang panik, sedang ketakutan, bahkan mungkin sedang diteror, entah itu lewat WA, lewat telepon, ataupun lewat SMS, karena galbay pinjaman online. Ya, saya tahu galbay pinjol itu seperti apa. Apalagi kalau kontak-kontak sudah dihubungi, DC8 datang ke rumah, nah itu rasanya kayak gimana saya tahu. Jadi hari ini saya cuma mau bilang, kalau tanggal 31 Juli 2025 ini ya, merupakan awal mula tersenyumnya semua nasabah pinjaman online atau semua nasabah galbay pinjol legal. Karena pihak OJK sudah meresmikan aturan baru. Tapi sebelum ke pembahasannya, buat kamu yang bergabung ke grup WA Kang Galbay, untuk linknya ada di deskripsi video ini. Grup WA Kang Galbay itu gratis, tidak ada biaya apapun. Nah, kenapa saya bilang kalau hari ini merupakan hari kiamat bagi pinjaman online atau bagi semua pinjaman online? Nah, buat kamu mungkin yang sudah simak video saya yang ini ya, dimana di video tersebut saya jelaskan kalau tanggal 31 Juli 2025 pihak OJK akan meresmikan aturan baru. Dan bisa dibilang aturan baru ini sangat merugikan pinjam online dan sangat menguntungkan nasabah pinjol legal. Nah, emang apa sih aturannya? Kok bisa seperti itu? Jadi aturan yang sudah diresmikan oleh pihak OJK di tanggal 31 Juli ini ya, yaitu pihak pinjol legal wajib lapor SLIK OJK. Maksudnya bagaimana? Kok wajib lapor SLIK OJK menguntungkan ke nasabah pinjam online atau merugikan ke pihak pinjol legal? Jelas merugikan. Kenapa jelas merugikan? Jadi contohnya seperti ini, setelah diresmikan ini ya, misalnya kamu hari ini galbay di salah satu pinjam online, contoh saja di pinjol Aku-Laku. Nah, nama kamu masuk SLIK OJK itu tidak harus nunggu lama. Tidak harus nunggu 3 bulan ataupun 90 hari. Kan dulu ya, dulu itu kalau kita galbay nih, sebelum 90 hari ataupun 3 bulan nama kita itu belum masuk SLIK OJK. Nah, kalau sekarang beda lagi. Mau kita galbay 3 hari, 5 hari, nama kita langsung masuk SLIK OJK. Nah, hari ini sudah peresmiannya. Jadi mulai sekarang, kalau kamu galbay di pinjol legal, kamu galbay 5 hari, galbay 4 hari ya, nama kamu sudah dipastikan masuk SLIK OJK. Lah, lalu di mana letak kerugiannya, letak keuntungannya buat nasabah pinjam online? Ya jelas merugikan. Yang pertama, data kalian itu dilindungi oleh pihak OJK. Jadi mereka tidak semena-mena lagi. Tidak bisa seperti dulu ya, meneror kalian secara terus-menerus. Entah itu siang, entah itu malam, mereka terus meneror kalian. Nah, tidak bisa seperti itu lagi. Karena tadi kalian sudah dilindungi oleh pihak OJK. Bahkan bukan hanya itu saja, tapi kedepannya pihak OJK akan menghapus DC lapangan. Kenapa? Karena mungkin banyak ya DC lapangan yang melanggar aturan-aturan OJK. Tapi ini masih rencana ya. Tapi contoh saja seperti rencana yang satu ini, yaitu setiap pinjol legal wajib lapor SLIK OJK sekarang sudah diresmikan. Nah, kita tinggal tunggu nih satu lagi, DC lapangan akan dihapus. Dan pihak pinjol legal hanya boleh melakukan penagihan digital saja. Itu pun tidak boleh neror ataupun tidak boleh nyepam ya, hanya boleh mengingatkan saja. Contoh sehari 1 SMS ataupun 2 SMS. Nah, boleh seperti itu saja. Tidak boleh neror apalagi nyepam telepon. Tapi untuk DC lapangan yang dihapus itu belum diresmikan. Yang baru diresmikan yaitu tadi, pihak pinjol legal wajib lapor SLIK OJK. Seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, kerugiannya seperti itu bagi pihak pinjol legal. Mereka tidak bisa seperti dulu lagi ya. Sebelum menambahkan masuk SLIK OJK, mereka bebas meneror kalian. Emang dari dulu juga tidak dibebaskan atau tidak diperbolehkan oleh pihak OJK. Tapi kan kalau aturannya masih sama seperti dulu, mereka akan semena-mena. Nah, sekarang tidak seperti itu lagi. Tapi Bang, bagaimana jika mereka tetap melanggar aturan pihak OJK? Mereka tetap neror, mereka tetap nyepam. Nah, jalan satu-satunya, ini sebenarnya saran dari saya, tapi saya tidak mengajarkan yang tidak-tidak. Seperti yang saya bilang, kalau mereka tetap saja seperti itu, ya kalian apa susahnya? Ganti kartu HP, ganti WA, ganti email untuk menutup terorannya tadi. Tapi saya takut data kita disebar Bang.
nggak perlu takut, DC pinjol legal tidak akan berani melakukan hal tersebut karena ada pasal pidananya. Apalagi sekarang sudah diperketat pengawasannya. Nah, itu untuk kerugian pinjam online. Lalu untuk keuntungan nasabah pinjam online seperti apa? Yaitu tadi seperti yang saya bilang, kamu tidak akan diteror seperti dulu lagi. Karena tadi kamu sudah dilindungi oleh pihak OJK. Tapi seperti yang kita tahu, pihak pinjol legal tidak semudah itu ya. Maksudnya mereka tidak akan senurut itu sama aturan OJK. Tetap yang bertindak justru diri kita sendiri. Kita yang harus melakukan apa-apa. Jadi buat kamu yang berpikir kalau setelah resminya aturan ini kita akan aman, kita akan tenang, jangan berpikir seperti itu ya. Meskipun emang faktanya seperti itu, tapi jangan berpikir seperti itu. Karena seperti yang kita tahu, pihak pinjol itu seperti apa. Jadi buat kamu yang ingin tahu caranya supaya kita tenang, supaya kita aman ya, kamu bisa masuk ke playlist channel ini. Di playlist channel ini banyak ya video-video cara kita aman galbay terbaik di pinjol legal. Takutnya pihak pinjol legal masih seperti dulu saja. Mereka tidak menuruti aturan OJK atau masih melanggar aturan OJK. Bisa dibilang pasti tidak pasti pihak pinjol legal pasti seperti itu. Jadi alangkah baiknya kamu simak video di playlist channel ini. Tapi kamu harus tahu ya, tidak hanya menguntungkan nasabah, tapi ada juga yang merugikan ke nasabah pinjam online. Contohnya seperti ini. Misalnya nih, kamu emang niat membayar ya, tapi belum ada uang. Nah, kamu misalnya nunggu 1 bulan untuk membayar. Pas dibayar, nama kamu sudah masuk OJK. Padahal kamu nunggu 1 bulan. Ternyata sekarang sudah menggunakan sistem baru. Yaitu, mau kamu gabay 4 hari, mau kamu gabay 5 hari, nama kamu sudah masuk OJK. Jadi bisa dibilang 50% ya. 50% menguntungkan ke nasabah, 50% merugikan ke pihak pinjam online. Nah, menurut kamu bagaimana? Apakah sekarang pihak OJK lebih condong ke nasabah atau ke pihak pinjol? Menurut saya, kalau sudah terbit aturan ini, menurut saya itu lebih condong ke nasabah. Kenapa? Karena aturan ini sangat membantu sekali bagi nasabah pinjam online. Meskipun aturannya cuman begitu doang, tapi cukup membantu. Apalagi kalau aturan tentang DC lapangan akan dihapus sudah diterbitkan atau disahkan. Jelas itu sangat menguntungkan nasabah pinjam online. Bisa dibilang pihak OJK di tahun 2025 ini ya, itu lebih condong ke nasabah pinjam online. Jadi buat kamu nasabah pinjam online atau buat kamu nasabah pinjol legal, jangan lupa berdoa supaya DC lapangan pinjol legal dihapus. Atau berdoa aja deh supaya pinjol legal yang ada di Indonesia ini bangkrut ataupun gulung tikar. Tapi nggak boleh berdoa yang tidak baik ya, karena takutnya kembali ke diri kita sendiri. Oke, jadi itulah peresmian aturan OJK yang sudah resmi di tanggal 31 Juli 2025 ini. Jadi buat kamu yang tidak tahu seperti itu aturannya, buat kamu yang ingin lebih jelas lagi, kamu bisa simak video saya yang ini. Untuk linknya ada di deskripsi video ini ya, itu video sebelumnya. Oke, jadi mungkin saja video saya mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua nasabah pinjam online ataupun buat semua nasabah pinjol legal. Dan kalian juga jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like video ini dan subscribe channel ini supaya kalian bisa mendapatkan video-video terbaru tentang dunia perpinjolan. Oke, saya Kang Galbay pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.